transaksi dari dalam yang keluar berapa yang selama ini lolos dari kita. Pak, kemarin soal rupiah tadi kan rupiah masih melemah, itu apakah? Kok jadi rupiah? Iya Pak. Terakhir ya, Ini terakhir ya. Apakah ada? Sekarang berapa rupiah? 16,50-an. Coba buka. Berapa rupiah? 16 itu apakah ada pengaruhnya sama importer DHSD yang masih belum menukarkan rupiahnya Pak? Menukarkan dolarnya? Enggak ada hubungan sama itu. Jadi harusnya ada mungkin sedikit berapa? Jadi gini, bukan itu 16 905 kan 905 menguat dibanding kemarin kan. Saya pikir akan menguat terus karena Bank Sentral sudah menjalankan strateginya yang pas dan kita komit untuk mendukung terus Bank Sentral. Kita percaya Bank Sentral bisa menggeleng terus ke bawah. Kalau komponen dasar perhitungannya naik, maka angka hasil akhirnya juga ikut berubah. Akibatnya gaji pensiunan pun berpotensi besar naik mengikuti irama kenaikan gaji pokok tersebut. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini mekanisme yang sudah berjalan puluhan tahun. Ini bagian dari sistem yang memang dirancang agar ada kesinambungan dan keadilan. Jadi, walaupun nama para pensiunan tidak disebut secara eksplisit dalam Perpres nomor 79 tahun 2025, harapan itu belum mati. Justru dari situlah sumber optimisme kita. Pemerintah tentu tidak mungkin menaikkan gaji pokok ASN aktif, lalu membiarkan para pensiunan tetap diam di tempat. Itu akan menimbulkan ketimpangan yang jelas, bahkan kecemburuan sistemik. Maka dari itu sangat masuk akal jika para pensiunan juga akan ikut merasakan dampaknya, walaupun proses resminya masih harus menunggu tahapan berikutnya. Bayangkanlah Bapak Ibu, ada seorang pensiunan guru yang dulu gaji pokok terakhirnya adalah 3 juta. Pensiunannya adalah 75% dari angka itu, yaitu 2,25 juta per bulan. Kemudian pemerintah menaikkan gaji pokok ASN aktif di pangkat yang sama menjadi 3,6 juta. Maka logikanya pensiunan guru tersebut juga akan mengalami penyesuaian menjadi 75% dari 3,6 juta yaitu 2,7 juta per bulan. Ada kenaikan R50.000 setiap bulannya. Itu mungkin tidak terasa besar bagi sebagian orang, tapi bagi seorang pensiunan uang R50.000 itu bisa berarti beras untuk sebulan, atau bisa juga untuk membayar listrik dan air, atau untuk membeli obat rutin yang harganya terus naik. Itu adalah sebuah perbedaan yang sangat nyata. Sekarang kita masuk ke topik yang bikin hati makin deg-degan, yaitu soal rapelan. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya rapelan itu? Jangan sampai kita semangat tapi tidak paham maknanya. Dalam dunia kepegawaian, rapel adalah pembayaran selisih gaji yang seharusnya sudah diterima tetapi tertunda karena proses regulasi atau administrasi. Jadi misalnya pemerintah menetapkan bahwa kenaikan gaji berlaku surut mulai 1 Januari 2026. Namun karena perlu waktu untuk penerbitan aturan teknis, verifikasi data, dan proses pencairan, gaji baru yang sudah naik baru bisa dibayarkan pada bulan April atau Mei 2026. Nah, bagaimana dengan hak untuk bulan Januari, Februari, dan Maret? Apakah hangus? Tentu tidak. Selisih gaji dari bulan-bulan itu akan diakumulasi dan dibayarkan sekaligus. Itulah yang disebut rapelan. Artinya, Bapak Ibu tidak hanya menerima gaji baru yang lebih besar saat pencairan dimulai, tetapi juga akan menerima akumulasi kekurangan dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau kenaikannya lumayan signifikan, coba bayangkan berapa dana segar yang langsung masuk ke rekening. Tentu ini bukan kabar biasa. Ini kabar yang sangat menggembirakan, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang kadang naik turun tidak jelas. Di saat ada kebutuhan mendadak untuk perbaikan rumah, bantu biaya pendidikan cucu, atau sekadar ingin bersilaturahmi ke sanak saudara. Dana rapelan ini akan sangat berarti. Ini bisa jadi penopang yang sangat membantu kehidupan sehari-hari. Saya sering membayangkan saat uang rapelan itu masuk, mungkin ada seorang kakek yang langsung bergegas ke toko emas untuk membeli gelang untuk istrinya yang sudah 40 tahun menemani suka dan duka. Mungkin ada seorang nenek yang langsung mentransfer uang untuk membantu pernikahan cucunya yang sudah lama ditunda karena kekurangan biaya.
Mungkin ada yang langsung memenuhi nazar untuk berangkat umrah setelah sekian lama hanya bisa menonton orang lain berangkat dari televisi. Mungkin juga ada yang hanya tersenyum haru lalu pergi ke pasar untuk membeli makanan kesukaan yang sudah lama tidak dibeli karena harganya terasa terlalu mahal. Itulah makna rapelan, bukan sekadar uang, tapi sebuah ruang napas baru. Sebuah hadiah dari negara yang mengakui bahwa jasamu luar biasa. Sekarang mari kita lihat dari sumber resminya, yaitu Taspen. Beberapa waktu lalu, jagat media sosial, terutama platform X yang dulunya Twitter dan juga Facebook sempat ramai oleh interaksi antara seorang peserta Taspen dengan akun resmi Taspen. Pertanyaannya sederhana, tapi mewakili suara hati banyak orang. Kurang lebih isinya begini, Min. THR sudah cair nih. Sekarang lagi nunggu-nunggu rapelan kenaikan gaji. Kira-kira kapan cairnya, Min? Mohon infonya. Pertanyaan yang singkat, to the point, dan penuh harap, dan bagaimana respon sabannya patut kita hargai. Jujur, transparan, dan tidak muter-muter. Taspen menjelaskan bahwa mereka sangat memahami antusiasme dan harapan para peserta terkait kabar gembira kenaikan gaji yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025. Tapi di sisi lain mereka juga menyampaikan bahwa sampai saat itu mereka selaku operator atau lembaga pelaksana belum menerima regulasi maupun informasi teknis resmi dari pemerintah terkait rapelan atau kenaikan gaji pensiun secara konkret. Nah, poin pentingnya di sini adalah Taspen tidak bisa bergerak kalau belum ada perintah resmi dan dasar hukum yang jelas. Mereka tidak bisa sembarang mencairkan uang negara tanpa payung hukum yang kuat seperti peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang secara spesifik mengatur besaran kenaikan, mekanisme pembayaran, dan masa berlakunya. Jadi jawaban Taspen itu bukan berarti tidak ada kenaikan sama sekali, bukan begitu. Justru itu adalah bentuk profesionalisme. Mereka sedang jujur mengatakan bahwa mereka juga masih menunggu dan ini menunjukkan bahwa prosesnya masih berjalan di tingkat atas. Di Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan tentu saja di lingkaran kebijakan pemerintah pusat. Bapak Ibu, kalau Taspen sudah bicara seperti itu, maka langkah berikutnya memang harus melihat ke hulu. Kita perlu dengar apa kata Bendahara Negara, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan benar saja Menteri Keuangan baru-baru ini memberikan pernyataan pers yang langsung menjadi sorotan nasional. Pernyataan itu penting karena secara tidak langsung menjawab pertanyaan besar tentang kapan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah khususnya Kementerian Keuangan saat ini sedang berada dalam proses evaluasi yang sangat mendalam terhadap kondisi fiskal negara. Beliau memakai diksi yang halus tetapi tegas, yaitu melihat arah fiskal pada 1 triwulan ke depan. Apa maksudnya buat kita? Artinya pemerintah ingin memastikan APBN benar-benar sehat dan kuat sebelum memutuskan untuk menggelontorkan dana tambahan yang tidak sedikit jumlahnya untuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Ya, Bapak dan Ibu harus paham negara ini punya banyak sekali pengeluaran. Selain membayar gaji pegawai dan pensiunan, negara juga harus membayar utang, membangun infrastruktur, memberikan bantuan sosial, mensubsidi bahan bakar, dan masih banyak lagi. Jadi, keputusan menaikkan gaji bukan keputusan kecil yang bisa diambil sambil lalu. Ini keputusan besar yang harus dihitung dengan matang. Menteri Keuangan juga memberi sinyal bahwa pemerintah akan melihat realisasi pendapatan negara pada kuartal pertama tahun 2026. Apakah penerimaan pajak sesuai target? Apakah penerimaan negara bukan pajak melampaui ekspektasi? Bagaimana realisasi belanja negara di awal tahun? Semua data ini akan jadi bahan pertimbangan. Jadi ketika beliau bicara soal evaluasi triwulan pertama itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah sinyal bahwa keputusan final kemungkinan baru akan diumumkan setelah semua data masuk dan dianalisis. Ini bukan penundaan semata. Ini proses due diligence yang memang harus dijalani supaya kesehatan fiskal negara tetap aman. Kita tidak inginkan Bapak Ibu gaji pensiun naik hari ini, tapi tahun depan negara kekurangan anggaran untuk subsidi listrik atau untuk pembangunan jalan di daerah terpencil. Kita juga tidak ingin inflasi melonjak karena peredaran uang yang terlalu cepat. Semua ini harus seimbang. Pemerintah sedang berjalan di atas tali yang tipis, menjaga keseimbangan antara memberikan hak rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi. Kalau begitu, kapan kita bisa mulai berharap? Nah, disinilah kita perlu merangkai
semua informasi tadi menjadi gambaran yang lebih jelas. Kalau kita gabungkan Perpres nomor 79 tahun 2025, pernyataan Taspen dan sinyal dari Menteri Keuangan, maka proyeksinya mulai terlihat. Menteri Keuangan menyebut perlunya evaluasi 1 triwulan ke depan kuartal pertama tahun 2026, berarti bulan Januari, Februari, Maret. Karena yang penting adalah periode awal tahun 2026 sampai data fiskal benar-benar terkumpul dan dianalisis. Data realisasi anggaran biasanya baru selesai diolah beberapa saat setelah itu. Kedua, Taspen sampai saat ini belum menerima regulasi teknis apapun. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Sekretariat Negara memang belum menerbitkan aturan turunan dari Perpres tersebut. Dari dua titik terang itu muncul